Masih bersama kami di Presisi Petang, pemirsa. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama dengan Ketua Umum Bayangkari Juliati Sigit Prabowo menghadiri kegiatan bakti kesehatan dan sosial untuk masyarakat Palu, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Kamis 24 Agustus 2023. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan kegiatan bakti kesehatan dan bakti sosial ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik serta kontribusi positif untuk seluruh masyarakat di Palue yang membutuhkan bantuan. Dalam kesempatan ini, Kapolri juga menyebut bahwa seluruh masyarakat Palue agar jangan sungkan untuk mengkomunikasikan kepada Kapolda maupun Kapolres terkait dengan keperluan yang dibutuhkan. Karena dengan adanya proses komunikasi yang terjalin antara masyarakat dengan kepolisian, pihak kepolisian pun dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bisa. Kegiatan bakti kesehatan dan bakti sosial untuk warga Palue berlangsung di halaman kantor Camat Palue dengan target pengobatan sebanyak 4.500 orang. Bakti kesehatan ini meliputi pengobatan umum, edukasi dan pengobatan gigi, konsultasi dan pemeriksaan dokter spesialis penyakit dalam, dokter anak, dokter spesialis anak, objin, bedah, serta mata dan kulit. Selain pengobatan gratis, kegiatan ini juga menggelar pembagian sembako kepada masyarakat serta paket tambahan berupa air mineral di kemasan galon, minyak goreng, beras, mie instan, dan gula pasir. Kegiatan bakti kesehatan dan bakti sosial bantuan Kapolri ini digelar sejak tanggal 23 hingga 25 Agustus. Tim Divisi Humas Polri melaporkan untuk Polri TV. Ada beberapa poli yang ada poli syarat. Pulau Rinca menjadi destinasi wisata yang wajib dikunjungi wisatawan saat ke NTT. Selain pemandangan alam yang luar biasa, kita juga bisa bertemu dengan salah satu hewan purba di dunia, yaitu komodo. Berikut liputan reporter Polri TV Rahmadini Rizkika dan juru kamera Willy Amanda dari Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Ya pemirsa Polri TV, saat ini saya berada di Pulau Rinca yang masih dalam kawasan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dan saat ini saya ingin mengeksplor wisata alam yang berada di Pulau Rinca. Salah satunya yang saat ini menjadi ikon yaitu hewan purba yang masih hidup hingga saat ini, yaitu komodo. Untuk mengetahui lebih lanjut, ikuti kami. Nasional Komodo di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur menjadi destinasi yang wajib dikunjungi saat berlibur di Nusa Tenggara Timur. Dengan membeli tiket seharga Rp20.000 untuk wisatawan lokal dan membayar pemandu saat berada di area Taman Nasional Komodo seharga Rp200.000, pengunjung bisa menikmati langsung keindahan alam Pulau Rinca sekaligus melihat hewan yang dilindungi, yaitu komodo. Komodo merupakan hewan yang dilindungi dan hanya ada di Pulau Komodo. Populasinya yang hampir punah menjadikan komodo menjadi hewan purba warisan dunia yang menjadi alasan wisatawan datang ke Pulau Rinca. Ya Sobat Polri, tadi merupakan salah satu komodo yang bisa menurut saya pantau ya, ini paling besar sih. Dan untuk tahu nih berapa beratnya, berapa panjangnya, dan apa sih makanannya para komodo di sini, kita bersama Pak Iwan ya Pak. Ya Pak Iwan, bisa dijelaskan nih Pak, kira-kira komodo ini beratnya berapa, panjangnya berapa, dan makannya apa aja sih Pak?
Jadi di Pulau Rinca ini kita komodonya kurang lebih ada 1.300 ekor ya. Nah untuk komodo yang sedang ada di depan Bapak Ibu ini adalah komodo jantan. Komodo jantan, jadi kalau untuk komodo jantan itu panjang maksimalnya bisa sampai 3 meter, beratnya bisa sampai 100 kilo. Tapi kalau yang ada di depan kita ini kurang lebih panjangnya belum nyampe 3 meter sih, sekitar 2,7 meter lah. Nah ini untuk usianya dia kurang lebih udah mau nyampe 20 tahun ya, hampir 20 tahun. Jadi ini yang membedakan komodo jantan dan komodo betina. Kalau jantan ukurannya besar seperti ini Bapak Ibu. Sedangkan kalau komodo betina dia cenderung lebih kecil, panjangnya maksimal cuma 2,4, beratnya maksimal 40 kilo. Nah komodo jantan ini makanannya itu ada banyak beragam, ada kerbau, rusa, babi hutan, monyet. Itu semuanya salah satu makanan yang dimakan oleh komodo itu. Jadi semuanya, termasuk komodo itu sendiri. Jadi dia ini kanibal ya, kanibal. Jadi untuk komodo-komodo yang ukurannya lebih kecil dimangsa juga oleh komodo ini. Untuk komodo jantan yang udah besar seperti ini ya, dia udah tidak bisa memanjat pohon karena beratnya udah lebih dari 20 kilo. Jadi komodo-komodo yang memanjat pohon itu yang beratnya belum mencapai 20 kilo. Pak, kalau di Taman Nasional Komodo ini kira-kira paling panjang komodo jantan di sini tuh berapa? Kalau data kita terakhir tahun 2023 Maret kemarin, panjang terakhir yang berhasil kita identifikasi itu 297 cm dengan berat 60 kilo. Itu yang ada di Pulau Rinca ini atau tepatnya di Lembah Loh Buaya ini. Kalau misalnya masa kawin nih Pak, ini ada yang berubah nggak sih atau ada yang malah bikin berantakan gitu, kayak misalnya dia harus jadi galak kah ke sesama komodo lain atau gimana Pak, bisa dijelaskan? Ya, jadi ini kan memang termasuk salah satu musim kawin ya. Jadi musim kawinnya komodo itu dari Juni, Juli, dan Agustus. Nah, karena rasio perbandingan jenis kelaminnya beda, yaitu 3:1 ya, lebih banyak komodo jantan, sehingga untuk mendapatkan betina itu dia harus bertarung dulu. Jadi memperebutkan sang betina itu harus ada dengan ritual pertarungan. Kalau dari segi agresif, semua komodo agresif ketika ada mangsa yang kiranya bisa dia terkam ya dia semuanya agresif. Jadi tingkat agresifnya dia bukan berdasarkan musim kawin ya, tapi dengan adanya bau-bauan atau aroma darah atau ada mangsa di sekitar dia untuk disergap ya dia akan agresif ke situ. Dia lebih sensornya lihat gerakan sama baunya gitu ya. Jadi bukan karena musim kawin. Kalau musim kawin lebih cenderung kita akan lebih sulit bertemu dengan komodo karena komodo ini akan menjelajah lebih jauh. Jadi normalnya dia kalau nggak musim kawin dia bisa menjelajah kurang lebih 500 sampai 1 kilo. Kalau musim kawin bisa mencapai 3-4 kilo. Itu jelajahnya dia. Oke, itu tadi penjelasannya dari Bapak Iwan ya Pak ya. Dari Bapak Iwan, salah satu ranger yang ada di Taman Nasional Komodo ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut apa saja sih yang ada di Taman Nasional Komodo ini, terus ikuti kami. Oke. Para polisi kehutanan atau ranger yang bertugas memandu para wisatawan untuk melihat langsung hewan komodo. Mereka dibekali dengan tongkat yang terbuat dari kayu kukun, kayu asli dari Nusa Tenggara Timur yang berfungsi untuk menahan bagian lengan atau bagian leher komodo jika tiba-tiba mendekati para wisatawan. Ya Sobat Polri, di Taman Nasional Komodo yang saat ini sedang saya kunjungi, selain melihat salah satu hewan yang dilindungi oleh dunia yaitu komodo, banyak juga hewan-hewan yang unik yang hanya bisa ditemukan di hutan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Selain melihat hewan-hewan di alam liar, kalian juga bisa menikmati indahnya suasana di tengah-tengah bukit di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dan bisa dilihat di belakang saya bahwa banyaknya pemandangan yang indah yang bisa kalian nikmati. Dan kita juga bisa menikmati suasana alam yang ada di sini. Dan dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Rahmadini Williamanda melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali.